Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah video saya yang pertama untuk kelas 10 ya. Mungkin ini baru kenal, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Surya Ardianto. Jadi saya untuk kelas 10 ini mengajar pada mata pelajaran TPMM ya. TPMM itu teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Oke, langsung saja bisa kalian buka materi yang sudah saya upload di website e-learning. Jadi video ini adalah penjelasan dari materi tersebut. Nah, untuk yang pertama saya mau membahas materi tentang algoritma dan IDE C++. Nah, tujuannya bisa kalian baca sendiri ya, biar cepat videonya. Jadi di materi ini kalian harus mencapai tujuan tersebut. Kalau tujuannya tidak tercapai, berarti kalian belum menguasai materi ini. Oke, lanjut. Nah, untuk peralatan yang perlu dipersiapkan, yang pertama smartphone, karena kita masih proses pembelajarannya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh via online. Terus yang kedua software CPP Droid. Lanjut, kenapa sih kita kok harus belajar program? Jadi di zaman sekarang ini banyak peralatan elektronika yang berbasis digital ya, dimana peralatan tersebut tidak bisa bekerja kalau tidak ada program. Contohnya yang paling sering kalian temui adalah televisi. Jadi televisi itu khususnya ada televisi yang LED, ada televisi yang Android TV, itu kan di dalamnya ada programnya. Nah, khususnya pada jurusan Teknik Elektronika Industri, program tersebut nanti diterapkan untuk membuat sistem otomatis yang nanti diterapkan di industri pada robot. Jadi robot di industri nanti biar bisa bekerja secara otomatis itu harus diprogram. Nah, terus yang teknik audio video, karena materi ini juga ada di teknik audio video, itu contoh pengaplikasiannya adalah beberapa komponen peralatan elektronika ya, peralatan elektronika seperti televisi tadi yang sudah saya sebutkan, itu juga harus diprogram. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk ke program, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu algoritma. Jadi algoritma itu sebenarnya adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk memecahkan masalah. Nah, algoritma itu kalau di dalam program itu satu satuan ya. Jadi ada algoritma, ada struktur data, terus dijadikan menjadi program. Nanti akan jadi perangkat atau software yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Lanjut. Nah, terus bagaimana program itu kok bisa berjalan di komputer atau di smartphone ya? Jadi program itu nanti yang pertama ada kode program ya, ada kode program. Terus kode program itu ditulis di IDE. Nanti saya jelaskan apa itu IDE. Nah, fungsi IDE itu fungsinya untuk menulis program. Ya, menulis program, kemudian ini kode programnya ya ditulis, terus kemudian IDE itu akan mengcompile kode program yang sudah diketik menjadi bahasa mesin ya. Nah, jadi fungsi IDE itu untuk merubah kode program menjadi bahasa mesin. Kenapa kok harus diubah menjadi bahasa mesin? Karena komputer contohnya atau mungkin peralatan lain itu tidak bisa membaca kode program kita secara langsung, tapi harus diubah menjadi kode mesin gitu. Nah, proses merubahnya itu namanya adalah compile ya, compile gitu ya. Oke.
Lanjut. Nah, terus sebelum ke program ini ada namanya flowchart ya. Ada yang namanya flowchart. Nah, flowchart itu seperti halnya bagan, ada simbol-simbolnya. Ini ada simbol-simbolnya yang harus kalian patuhi ya. Untuk simbol-simbolnya itu harus sesuai nanti saat membuat flowchart. Nah, flowchart ini dibuat sebelum masuk ke program. Jadi nanti ada flowchart itu nanti kalau sudah dibuat baru bisa diterapkan di program. Namun untuk membuat program juga tidak harus ada flowchartnya, tanpa flowchart pun bisa. Tapi dengan flowchart ini urutan berjalannya program akan lebih jelas ya. Nah, terus bentuknya seperti apa flowchart? Ini contohnya. Ini contoh menggunakan flowchart. Jadi dimulai dari simbolnya, ini mulai start ya sampai selesai. Terus di sini ada prosesnya. Ini yang baca data itu proses, input output, tampilkan hasil luas juga input output. Ini jajar genjang bentuknya. Jadi harus sesuai, simbolnya itu harus sesuai, apa itu start awal, apa itu proses, apa itu input output, simbolnya harus sesuai melihat aturan dalam pembuatan flowchart tadi. Oke, lanjut. Nah, terus setelah flowchart tadi saya bilang IDE. IDE itu apa? Jadi IDE itu merupakan program komputer yang memiliki fasilitas untuk membangun perangkat lunak atau software ya. Jadi intinya program itu IDE itu merupakan aplikasi yang dibuat untuk membuat aplikasi lain gitu ya. Jadi bantuan kita mau membuat aplikasi ya, kita butuh aplikasi untuk membuat aplikasi tersebut ya. Semoga kalian nggak bingung mencerna kalimat ini. Terus lanjut. Nah, bentuk IDE itu seperti apa? Ini contoh IDE. Ada dua contoh. Yang sebelah kiri itu adalah contoh IDE yang dipakai pada komputer ya, pada komputer. Ini adalah IDE namanya Dev C++. Jadi IDE Dev C++ ini dipakai di komputer ya. Jadi kalau kalian pakai komputer, kalian pakainya ini. Tampilannya seperti ini ya. Terus kemudian yang kalau kita IDE-nya untuk HP Android itu juga ada namanya CPP Droid. Tampilannya ini seperti ini, yang sebelah kanan ya. Itu IDE. Jadi IDE itu akan membantu kita untuk membuat program ya, atau membuat aplikasi. Oke, lanjut. Nah, terus apa itu IDE C++? Nah, C++ itu apa? C++ itu adalah bahasa program ya. Jadi IDE itu untuk membuat program. Nah, program itu memiliki bahasa. Nah, bahasa yang digunakan itu C++ ya. Nah, sebenarnya bahasa program itu sangat banyak ya. Contohnya di situ ada assembler, kemudian ada basic, Java, PHP, Python ya, dan banyak lagi yang lain. Nah, untuk kelas 10 ini dasar bagaimana kalian belajar program itu bisa belajar diawali dengan menggunakan bahasa C++ ya. Nanti bisa bahasa-bahasa lain nanti bisa kalian pelajari sendiri. Oke, lanjut. Nah, karena kita pakai bahasa C++, jadi tolong kalian yang punya smartphone, kalian bisa install aplikasi namanya CPP Droid di Play Store ya. Itu simbolnya seperti itu yang digambar. Jadi kalian install aplikasi tersebut sebelum nanti kita mencoba bahasa pemrograman C++ itu. Nah, ini CPP Droid itu IDE. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh programnya. Jadi silakan nanti kalian ketik
script ya, script program. Script itu berarti susunan kalimat bahasa program yang nanti harus kalian ketik di Dev C++ ya, Dev C++ yang warna hijau. Jadi mengetiknya pun harus teliti ya. Jadi kalau ada spasi ada spasi, kalau ada titik ya titik. Kalau hurufnya kecil ya kecil, kalau hurufnya besar ya besar. Jadi harus sama persis ya, tidak boleh ada yang berbeda satupun ya. Itu. Oke, lanjut. Oh ya, sebelumnya ini kalau sudah kalian ketik, kalian bisa ketik apa? Tekan ya, ditekan tombol yang petir itu. Terus itu namanya simbol petir itu untuk mengcompile ya. Tadi yang awal pembahasan, compile itu untuk merubah bahasa program yang kita ketik menjadi bahasa mesin. Jadi harus di-compile. Nah, setelah di-compile, selanjutnya kalian tekan tombol run ya. Jadi untuk menjalankan programnya. Gitu ya. Nah, terus hasilnya seperti apa contohnya? Ini saya contohkan hasilnya. Bentar ya. Nah, ini saya sudah download CPP Droid. Ini saya buka contoh project yang sudah saya buat sebelumnya. Bentar, mana ya? Nah, ini contoh bahasa script program yang sudah saya buat. Jelas nggak ya? Ini ya. Nah, gini ya. Ini scriptnya diketik seperti ini. Kalian harus ngetik sama persis ya, sama persis dengan ini. Terus kemudian kalian tekan tombol petir ini yang di atas, ditekan compile ya, ini compile start di bawah. Nah, pastikan yang di bawah ini di tab diagnosis ini ya, tab diagnosis ini tidak ada error ya. Contohnya kalau ada error seperti ini contoh ya. Saya contohkan biar ada error. Ini saya compile. Nah, ini keluar langsung error ya. Nah, ini fix itu membetulkan, tapi kadang kalau di fix ya nggak otomatis membetulkan ya. Jadi harus kalian cari tahu salahnya sendiri. Kalau sudah di-compile ya, di-compile, ya silakan kalian tombol run ini ya yang sebelahnya. Nah, nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Programnya kita buat belajar C dengan Android gitu ya, belajar C dengan Android. Oke. Kalau kita ubah, misalnya kalimatnya kita ubah handphone. Nah, terus kita run. Nah, ini nggak mau. Kenapa? Karena ada perubahan script program. Jadi harus kalian compile, di-compile lagi. Setelah di-compile lagi, baru kalian tekan tombol run. Nah, tampilannya akan mengikuti apa yang sudah kalian ubah ya. Jadi script yang ditulis ini tidak ditampilkan semua, tapi yang ditampilkan hanya yang berada di tanda petik ini. Nah, nanti di video selanjutnya saya bahas fungsi dari masing-masing baris yang sudah diketik ya. Oke, lanjut. Nah, itu yang terjadi ya, sudah saya tampilkan contohnya. Nah, itu materi dari saya. Jadi selanjutnya saya bahas mengenai identifier, tipe data, variabel, dan komentar, konstanta, dan lain-lain ya. Nah, ya nanti bertahap satu-satu. Oke, itu aja video penjelasan dari materi ini. Silakan yang belum jelas, belum paham bisa komentar ya. Nanti
saya balas komentarnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.